Oke, jumpa lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya bahas Malindo Feedmill ya, Malindo main 2025 Q4. Kalau teman-teman Anda analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, kita langsung ke analisis laporan keuangan main ya. Tapi sebelumnya kita selalu cek dulu ya untuk riwayat pembagian dividennya dulu. Nah, untuk main ini kita lihat perusahaan ini baru terakhir bagi dividen lagi di tahun buku 2024. Ya, nah jadi di tahun buku 2019 sampai 2023 dia nggak bagi dividen. Nah itu tanda tanya kenapa gitu ya. Nah, buat saya penting ya melihat perusahaan itu harus rutin bagi dividen nih kayak gini yang tahun-tahun sebelumnya. Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat. Ya, jadi kalau misalnya perusahaan nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut lagi rugi gitu ya, atau cuman untung di atas kertas saja, atau mungkin ada masalah dengan kasnya, atau mungkin gitu ya, cuman memperkaya owner perusahaannya aja yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu. Jadi banyak faktor gitu ya. Cuma memang kalau pengen tahu detailnya gimana nih, buka aja laporan keuangan nanti dilihat kira-kira kenapa gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia baru satu kali seperti ini, bukan berarti buruk gitu ya, hanya saja perusahaan ini baru kembali membuktikan kalau perusahaan ini sudah mau dia terbukti profit, kita terbukti juga untuk punya kondisi keuangan yang sehat gitu. Jadi kalau buat saya perlu 3 tahun ke belakang ya. Kalau udah 3 kali berturut-turut baru masuk kriteria. Nah kalau 1 masih belum ya, tapi nggak apa-apa gitu ya, ini adalah awal yang baik kembali buat si main ya. Oke, sekarang kita lihat untuk Kastara Kasnya dulu ya. Ini ribuan. Oke, kita langsung pilih Kastara Kas ya. Ini harus kita lihat setiap kuartalnya. Karena apa? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan. Ingat, uang kas ini punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya nggak boleh terlalu kecil ya. Nah, untuk main sendiri ini memang posisi kasnya naik 154 miliar, tumbuh 47%. Nanti detailnya kita cek di laporan arus kasnya. Sekarang kita ke ekuitas dulu ya, ke saldo labanya yang ini nilainya. Nah, saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaannya pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q4. Nah, jadi si Malindo ya main sampai 2025 Q4 telah menghasilkan total profitnya sebesar 2 triliun di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini bagus ya, perusahaan baik karena saldo labanya positif ya, udah mau kembali bagi dividen gitu. Tapi baru sekali ya, sekarang nanti kita lihat di tahun depannya ya. Oke, kok tahun depan, tahun ini ya 2026, karena kan untuk tahun buku 2025 gitu. Oke, sekarang kita ke ekuitas semilik ya, yang ini nilainya. Nah, ini harus kita lihat juga ya untuk dapat rasio valuasi dasar 0,940248370. Oke, di sini kita lihat untuk saldo laba terhadap modal awal rasio di 2,54. Artinya si mainnya telah profit sebesar 2,5 kali modal awalnya di luar dividen. Ya, jadi ibarat punya bisnis modal semiliar telah profitnya 2,5 miliar ya di luar dividen, ini bagus ya. Nah, secara PBV memang ini cukup murah ya di 0,72 dengan potensi profitnya sekitar 39% kalau mencapai ke book value di 1.287. Per 2 April, harga 2 April ini 925 ya, dan memang untuk nilai bonusnya sedikit dia udah mulai hampir ya di harga di bawah saldo laba per lembarnya di 1. Nih udah mepet, jadi memang secara PBW saya rasa mungkin ini sudah mulai cukup murah ya main. Oke, berikutnya ke laba rugi. Ya, langsung pilih ke penjualan bersihnya dulu ya, pendapatan untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, ini kita pindahin dulu. 12.502.826.501. Nah, di sini kita lihat untuk pendapatannya tumbuh 190 miliar, ya, tumbuh 1%. Ya, tipis nggak apa-apa, yang penting masih bertumbuh. Nanti pendapatan dikurangi harga modal, nanti kita dapat laba bruto yang ini nilainya. Nah, laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya lewat gross profit margin. Jadi bisa di sini 10%. Jadi kalau teman-teman jual barang 100.000 ya, teman-teman ambil profit kotornya 10.000 ya gitu. Jadi carilah perusahaan yang laba brutonya setinggi mungkin ya, GPM-nya setinggi mungkin sesuai dengan sektornya masing-masing. Karena semakin besar laba bruto nanti semakin besar juga laba bersih ya. Laba bruto dikurangi beban operasional, non-operasional beban pajak, nanti baru kita dapat laba periode berjalannya ya. Inti dari laporan laba rugi, perusahaan ini untung atau enggak. Nah, ini kita lihat dulu. Nah, kita balik dulu ke laba bruto. Di sini laba bruto memang turun ya, meskipun pendapatan naik. Turunnya cukup lah ya, turun 16%, terus 63 miliar gitu, cukup dalam sedikit ya. Nah, untuk laba bersihnya dia juga turun ya, turun 94,4 miliar, setara 19%-nya agak lumayan ya turunnya. Nah, tapi secara per ya ini saya rasa murah
gitu ya di 5,26 gitu. Jadi udah di bawah 10 ya. Jadi PER itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Jadi harapannya dengan holding period dengan beli main itu di PER 5 ya sedekah balik modalnya sekitar 5 tahun ya, jangka waktu holdingnya 5 tahun gitu. Jadi perlu waktu ya gitu. Kalau memang teman-teman mungkin banyak yang nanya ke saya, Pak kalau misal beli saham patokannya berapa lama? Nggak tahu. Kalau saya simpelnya ini aja, sepernya aja gitu ya. Beli per 5 ya holding period 5 tahun. Beli per 20 ya beli holding period 20 tahun. Beli per 100 ya berarti holdingnya 1 abad, 100 tahun gitu. Maka cari perusahaan itu banyak investor yang cari per itu kan yang masuk akal di bawah 5, di bawah 10 gitu. Jadi ini memang PBV segini, per segini saya rasa ini bisa jadi peluang ya sebenarnya main ini. Cuman yang saya nggak ikuti beritanya ini kadang seperti ini turun seperti ini, mungkin ada entah sentimen atau mungkin ada hal yang terjadi pada perusahaan atau mungkin di sektornya yang menyebabkan harganya mungkin turun terus ya, bisa jadi. Cuma nggak tahu, saya nggak pernah peduli sama harga gitu ya, jadi nggak terlalu dipikirin ya untuk masalah harga. Nah, oke, sekarang kita ke penerimaan kas ya, yang ini nilainya. Ini untuk melihat jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Nah, di sini kita lihat untuk penerimaan kasnya di sini tumbuh ya 2%, bagus ya, naik terus 52 miliar dan rasio kas terhadap pendapatan dari 100%-nya, artinya customer bayar selalu full ya pada perusahaan. Ini bagus. Yang seperti ini baik sekali. Nah, kas yang dikumpulkan ingat digunakan untuk aktivitas perusahaan. Kita bayar operasional dulu. Ya, nanti keluar CFO yang ini nilainya. Ini wajib positif seperti ini, artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uangnya itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja ya. Memang di sini NCF ini dia turun 20%, turun 184 miliar. Tapi masih positif ya, ini bagus gitu. Lalu untuk aktivitas ekspansi usahanya di sini lihat nilainya negatif, artinya perusahaan berekspansi atau dia memelihara aset produktifnya. Nah, di sini kita lihat untuk aktivitas ekspansi usahanya dia katakanlah 2 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi periode sekarang lebih ekspansif ya. Lihat aja ini tuh capex-nya tuh kan 2 kali lebih sedikit ya. Lalu untuk aktivitas pendanaannya di sini nilainya negatif, artinya perusahaan dia melunasi pinjaman atau enggak dia bayar dividen. Nah, di sini kita lihat untuk periode sebelumnya gitu ya, dia kan untuk ambil pinjaman ya yang syariah ya, dana syarikat temporer 300 miliar. Lalu ada pelunasan pinjaman atau nilai negatif ya. Kalau negatif bagus, pelunasan, bayar dividen pelunasan. Ya, nah jadi memang yang sekarang ini yang periode sebelumnya ini memang banyak fokusnya ke pelunasan. Ya, jadi sebenarnya ini oke juga ya gitu ya, karena dia bagi dividen di tengah pelunasannya ini gitu ya. Ini bagus. Sini dia. Jadi makanya yang sekarang lebih terkontrol rasanya utangnya kelihatannya. Tuh, jadi nggak terlalu banyak beban bunga saya rasa ya, kan kalau ambil pinjaman besar itu ada beban bunga ya, konsekuensinya yang harus dibayar akan menggerus kas. Nah, ini bagus gitu ya sekarang. Polanya plus min dan ada kenaikan kas setara kas. Ya, jadi uang yang udah dikumpulkan ini udah bayar operasional, ada sisa, bayar ekspansi, bayar dividen, bayar pinjaman, ada sisa. Ya, ini bagus, ini sehat sekali cash flow-nya sekarang. Ya, jadi saya rasa per 2025 ini ya tahun depan kemungkinan besar sih bagi dividen ya untuk tahun buku 2025 karena udah sehat. Gitu ya, ini oke juga nih kelihatannya main ya. Nah, sekarang kita lihat untuk aset lancarnya ya, untuk lihat resiko bisnis berdasarkan likuiditas dan solvensinya. Kita pindahin dulu 057 4807 485, terus liabilitas jangka pendeknya 1984 624 030 1725. Oke, ya di sini kita lihat untuk rasio lancar kuatnya di 1,5, rasio kasnya tapi mungkin sedikit lemah ya di 0,24 gitu. Kewajibannya harus lunas utang dari setahun 1,8 triliun, uang di dompet cuma 483 miliar. Nah, tapi kita lihat detailnya di ini ya, short term debt-nya ada pinjaman jangka pendek. Sebentar, pinjaman jangka pendek, utang usaha pajak, akrual ini ya, jangka panjang jatuh tempo, sewa, kebaji. Ya ini aja, cuman ambil 2 ini aja ya. Kita pindahin aja yang ini plus 129. Oke, di plus 115 436. Oke, ya di sini kita lihat untuk kas terhadap short term DP memang masih kurang ideal ya di 0,46. Cuman nggak masalah sih saya rasa, karena ini cash flow-nya sehat ya. Cuman kalau misalnya semakin tinggi mendekati 1, artinya semakin ada bantalan ya, tebal gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian sewaktu-waktu yang menyebabkan terhambatnya gitu ya masalah cash flow, masih banyak uangnya
gitu ya. Jadi kan kalau di sini kan utangnya harus lunas kurang dari 1 triliun, uang di dompet 483 miliar. Cuma selama cash flow-nya lancar, perusahaan-perusahaan ini pasti bisa dilakukan dengan cukup baik saya rasa. Karena ini udah ada perbaikan ya. Kasus short term ini awalnya di 0,3 itu sekarang 0,46. Jadi udah mulai terkontrol, udah mulai membaik lah. Ya, sekarang kita lihat ke liabilitasnya, kita pindahin dulu. Di sini DER rendah ya di 0,8. Untuk long term debt-nya di sini ada pinjaman bank yang ini ya, nilainya 168740. Oke ya, di sini bentar tunggu. Oh iya, cuman ini doang ya. Ini long term debt to equity rendah ya di 0,06 ya, semakin membaik tuh. Total debt memang tampak naik tapi secara rasio dia turun. Ya jadi saya rasa ini bagus gitu ya, si mainnya cash flow-nya sehat, likuiditasnya bukan kuat, lumayan oke, gitu ya, solvensinya masih rendah ya, masih aman. Jadi resiko mungkin rendah ke sedang, cenderung ke rendah saya rasa ya main. Oke, jadi setelah saya pindahkan, main ini sedang membuktikan kembali kalau perusahaan sudah mulai stabil dan terbukti profitnya lewat pembagian dividennya yang udah mulai bagi dividen nih setahun ya. Di tahun depan juga tadi sekilas akan bagi dividen juga ya. Jadi ini bukan buruk, tapi waktu untuk membuktikan ya, cuman memang belum masuk kriteria saya ya. Lalu kas tadi oke, terus setelah profit nih perusahaan ini telah profit 2,5 kali modal awalnya ya, bagus. PBV cukup murah ya di 0,72, potensi profitnya 39% kalau misalnya ke book value-nya. PER juga cukup murah ya, dia di 5,2. Cash flow-nya kuat meskipun likuiditasnya kurang solid sedikit ya, cuman udah membaik ya, bagus. Total DP memang agak naik gitu ya, tapi untuk solvensi ini masih rendah ya, masih terkontrol. Jadi kembali untuk resiko main saya rasa rendah ke sedang, cenderung ke rendah. Ya ini tampak peluang sih sebenarnya ini ya, yang kayak gini. Itu kadang yang seperti ini salah satu kriteria, salah satu investor legendaris kita di Indonesia gitu ya kan, carinya beliau ini PBV dan PER rendah ya, tampaknya seperti itu. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk main ya. Kalau ada pertanyaan, ada request, langsung aja tulis di kolom komentar. Dan selalu saya sampaikan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Hanya menilai kinerja masa lalu. Ya, jadi untuk prospek ke depannya teman-teman yang harus nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham ya. Harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER. Ya, jadi kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, pakai aja. Ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif ya, berbeda untuk tiap orang. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.